Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Beberapa warga negara asing yang tengah berlibur di Pulau Dewata, Bali terjaring razia protokol kesehatan. Ya, seorang bule bahkan berinisiatif menyapu jalan saat terjaring razia di Bali. Inilah aksi warga negara Spanyol Lionel Di Mayo yang kena razia protokol kesehatan. Setelah terjaring karena tak memakai masker, Di Mayo berinisiatif mengambil sapu untuk membersihkan trotoar di kawasan Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Menurut pria yang berprofesi sebagai juru masak ini, dirinya lupa memakai masker karena buru-buru berangkat ke tempat kerjanya. Because this morning I go kerja, I pusing because tidak ada time, I forget my masker. Okay. Tomorrow. Berbeda dengan Di Mayo yang ikhlas menerima sanksi karena melanggar protokol kesehatan, banyak warga negara asing yang protes saat terkena razia dengan alasan tak tahu aturan penggunaan masker. Namun petugas tetap memberi sanksi sosial. Di sini banyak warga asing yang melakukan aktivitas. Nah, seperti kita lihat tadi, bahwasanya pesta asing yang lalu lalang di sini masih banyak yang tidak memakai masker, yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita ingatkan dengan cara memberikan efek jerah lah paling tidak. Pelanggaran tidak memakai masker paling sering dilakukan oleh warga negara asing saat berkendara di kawasan Kuta. Padahal pemerintah setempat selalu sosialisasikan penerapan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Jenazah pasien COVID-19 di Jember, Jawa Timur disolatkan di tengah jalan saat menuju area pemakaman. Pihak keluarga sempat menolak jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan. Jenazah pasien COVID-19 bernama Muslikah, 79 tahun warga desa Padomasan, Kecamatan Jombang, Jember disolatkan di tengah jalan area pemakaman umum desa setempat. Warga menyalatkan saat jenazah masih berada di dalam mobil ambulans. Langkah ini diambil oleh Satgas Penanggulangan COVID karena keluarga serta warga setempat menolak almarhumah disalatkan di rumah dan meminta disalatkan di masjid. Keluarga juga menolak almarhumah dimakamkan dengan protokol COVID. Namun Kapolsek Jombang Ibtu Kusmianto mengatakan tidak mungkin pemakaman dilakukan secara normal karena almarhumah merupakan pasien positif COVID. Tinggal warga Padomasan itu sudah terindikasi COVID sesuai keterangan dari rumah sakit, ya. Bahkan dibuat dengan keterangan dari puskesmas, petugas puskesmas Jombang, ya. Jadi estafet informasi atau data dari rumah sakit. Setelah diberi pemahaman, akhirnya keluarga menyetujui jenazah Muslikah dimakamkan secara protokol kesehatan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mempersiapkan hal mengenai vaksin COVID-19 secara matang. Presiden meminta Menteri Kesehatan mengurus vaksin gratis untuk rakyat miskin dan Menteri BUMN mengurus vaksin yang berbayar. Presiden Jokowi meminta persiapan hingga implementasi terkait vaksinasi COVID-19 dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa. Presiden menegaskan untuk vaksin gratis untuk rakyat miskin akan diurusi oleh Menteri Kesehatan, sementara vaksin berbayar berada di bawah tanggung jawab Menteri BUMN. Menurut Presiden Jokowi, penanganan penyaluran vaksin yang matang penting karena menyangkut soal tanggung jawab dan perihal administrasi, pengadaan, dan pelaksanaan di lapangan. Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian karena Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa. Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga
tidak harus kita sampaikan ke publik. Pemirsa, DPRD bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta sahkan peraturan daerah penanggulangan COVID-19. Raperda yang berisi 11 bab dan 35 pasal ini diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, aparat maupun masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jakarta. DPRD Provinsi DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah penanggulangan COVID-19. Raperda yang berisi 11 bab dan 35 pasal diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk menekan ketertiban masyarakat atas protokol kesehatan. Raperda mengatur sanksi pidana ringan seperti bagi warga yang mengambil paksa jenazah probable dan terkonfirmasi COVID-19 dapat didenda 5 juta rupiah bahkan hingga 7,5 juta rupiah jika dengan kekerasan. Menolak rapid test atau PCR COVID-19 juga dapat didenda sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, meninggalkan fasilitas isolasi atau kesehatan tanpa izin petugas juga didenda 5 juta rupiah. Dengan adanya perda, diharapkan memberi payung hukum yang kuat untuk pelanggar protokol kesehatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat ibu kota. Pada prinsipnya kita menginginkan dan pemerintah menginginkan agar perilaku masyarakat itu berubah. Itu yang mau didorong. Jadi menjadi pola hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana supaya itu bisa terwujud? Maka diperlukan sosialisasi dan edukasi yang terus-menerus dari pemerintah DKI Jakarta. Itulah yang akan terus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan berhasilnya dan sudah disahkannya perda ini, kita memiliki landasan yang kuat dalam berpijak, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID ya. Jadi semua diatur secara jelas secara detail. Ada yang diatur dalam perda dan tentu juga ada yang telah diatur dalam pergub dan kepgub. Jadi antara perda, pergub dan kepgub saling menguatkan, saling bersinergi positif ya. Tentu yang paling tinggi adalah ketentuan peraturan perundangan adalah perda. Jadi kita semua mengacu pada perda. Selain mengatur sanksi, Perda juga mengatur tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi karena pandemi. Selain itu, insentif tenaga kerja medis juga jadi tanggung jawab Pemprov DKI. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Rizky Ihwal, dan Budi Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM 2020 resmi digelar. Bali menjadi tuan rumah pertama gelaran kegiatan ini pada 15 hingga 17 Oktober 2020 di Nusa Dua Badung. Ya, mempertemukan seller dan buyer, ICTM jadi ajang untuk memulihkan perekonomian nasional sektor pariwisata di masa adaptasi kebiasaan baru. Di tengah masa adaptasi kebiasaan baru, pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata terus digenjot pemerintah. Berbagai program dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, salah satunya dengan menggelar Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM 2020 di 5 kota besar di Indonesia. Bali menjadi tuan rumah pertama gelaran ICTM 2020 dengan melibatkan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mempertemukan buyer dan seller. Digelar 15 hingga 17 Oktober 2020 di Nusa Dua Badung, Bali, ICTM 2020 menjadi ajang meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Kita targetnya tuh ada terjadi real transaksi ya besok gitu ya, bahwa memang pembelian bisa sekarang tapi penggunaannya mungkin tahun depan. Jadi kita harapkan perusahaan telekomunikasi bisa membeli, dalam artian ya membeli kamar, hotel, membeli paket perjalanan. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana wisatawan itu merasa safe kalau mereka datang ke Bali. Jadi untuk membuat mereka aman, nyaman gitu ya, ini yang harus kita ciptakan. ICTM menjadi penggerak ekonomi sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Menerapkan protokol kesehatan ketat, 5 program unggulan digelar, yakni talk show, seller workshop, buyers meet sellers, Buyers Exchange Forum, Gala Dinner,
serta postur. Tim Liputan iNews melaporkan.